Selamat Hari Raya Natal kami ucapkan kepada saudara-saudari sekalian yang dengan riang gembira dan khidmat merayakannya meski dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dengan merayakan Natal, kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia, kita merayakan keselamatan dan pembebasan kita dari kegelapan dan dosa. Bayi di palungan adalah senyum Allah kepada kita, suatu tanda bahwa Allah beserta kita. Ada sebuah lagu Natal yang terkenal di Filipina tahun 2000-an, "We Can't Stop Christmas." Kita tidak bisa menghentikan Natal, katanya. Kita bisa menghentikan perang, kita bisa menghentikan permusuhan dan perkelahian, tetapi kita tidak dapat menghentikan Natal. Karena itu, syukur adalah satu-satunya perasaan kita yang pantas dan wajar pada saat ini, apapun keadaan kita. Yesus lahir di kandang. Saudara, suatu sikap yang penuh belas kasihan dari pihak Allah kepada kita. Kandang itu adalah lambang diri kita masing-masing. Hati kita seperti kandang itu, kotor, penuh noda dan dosa. Tetapi Allah mau masuk di dalam hati kita, mau tinggal di dalam hati kita, mau lahir di dalam hati kita. Itulah yang membuat kita bersukacita pada hari ini. Dunia kita memang penuh dengan noda dan dosa. Karena itu kita membutuhkan terang, yakni Yesus Kristus yang menghalau kegelapan dosa itu. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah curahan hati dari seorang anak yang melahirkan puisi yang indah berikut ini. Tidak apa-apa, Papa, bila Natal kali ini aku memakai baju yang lama, aku akan tetap lebih gemerlap daripada terang pohon itu, karena sukacita berpendar di dalam hatiku. Tidak apa-apa, Mama, sepatuku yang lama masih indah dipandang. Bintang pengharapan menuntunku, tetap membawaku percaya dengan hati mantap. Tidak ada kue lezat dan kado berpita, sungguh tidak mengapa. Papa dan Mama tercinta, asalkan Yesus bersama kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Natal ini kita merasa bahwa kita merupakan suatu keluarga besar. Kita bergembira sebagai anak-anak dan menikmati kebersamaan dalam satu keluarga. Kita bersama-sama sebagai satu keluarga menikmati kebersamaan dalam suasana kekeluargaan. Kita saling mengucapkan selamat Natal sebagai saudara, sebagai putra dan putri Bapa yang sama di sorga. Karena itu apapun keadaan kita saat ini, mari kita bersukacita karena Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk merasakan suka duka kehidupan kita, menjadi sama seperti kita. Perayaan Natal merupakan perayaan keluarga. Kita menyaksikan selama bulan Desember ini para uskup di seluruh Indonesia menyampaikan katekese keluarga secara live streaming. Memang perayaan Natal merupakan perayaan keluarga. Maria dan Yosef bersukacita karena kelahiran bayi Yesus di dalam keluarga mereka. Karena itu Natal merupakan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga.
Momen ini merupakan momen berahmat untuk kembali kepada basis kehidupan kita, yakni keluarga. Karena itu pesan saya untuk Anda pada kesempatan ini ialah untuk saudara-saudara yang mungkin lari dari keluarganya, entah karena suatu hal atau peristiwa, kembalilah. Adakan rekonsiliasi. Bukankah Tuhan sendiri dengan inkarnasi mau berdamai dengan manusia yang setiap kali berdosa dan merusak citra Allah itu? Kalau Allah mau berdamai dengan kita, tentu kita harus berdamai dengan siapa saja. Apalagi kalau itu anggota keluarga kita sendiri. Barangkali juga Anda berkata, "Pastor, bagaimana saya bersuka cita sementara saya atau istri saya atau suami saya, anak-anak saya yang saya cintai sakit? Bagaimana saya bersuka cita sementara keluarga saya berantakan, penuh perselisihan dan pertengkaran? Bagaimana saya bersuka cita sementara utang saya banyak? Bagaimana saya bersuka cita sementara usaha saya gagal, perusahaan saya rugi?" Saudara-saudari, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersuka cita pada hari kelahiran Yesus ini. Oleh karena apapun keadaan saudara, Tuhan mau datang dalam hati saudara. Ingat lagu tadi, "We Can't Stop Christmas." Karena itu, terimalah Dia dengan sukacita. Allah mau berdamai dengan kita. Allah mau menyelamatkan kita. Allah mau mengangkat beban-beban kita. Serahkanlah suami atau istri Anda yang demikian itu kepada Yesus yang lahir. Serahkanlah anak-anak saudara, sakit dan penyakit saudara. Serahkanlah persoalan-persoalan saudara kepadanya. Utang-utang saudara, usaha saudara, perusahaan saudara, masa depan saudara. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia akan memberikan berkat dan rahmat yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya. Inilah yang mengalahkan dunia, ialah iman kita. Saudara-saudari terkasih, tidak semua tokoh di dalam kitab suci, ya, silsilah Yesus Kristus adalah orang-orang yang baik-baik semua. Mengapa demikian? Karena Allah tidak mencintai dosa, melainkan mencintai orang-orang berdosa agar dia bertobat dan kembali kepada cara hidup yang benar. Sebagaimana seorang ibu yang baik mencintai anak-anaknya apapun keadaan anaknya itu, dan senantiasa berdoa agar anak-anaknya kembali ke jalan yang benar, menjadi bahagia lahir dan batin. Ada sebuah tayangan yang menarik dari CNN beberapa waktu yang lalu, ya, wawancara antara seorang ayah wanita korban perkosaan disertai pembunuhan dengan seorang ibu dari pemerkosa. Si ayah terus-menerus berbicara kasar dan penuh amarah kepada pemerkosa itu, anak dari ibu itu. Sementara ibu itu terus-menerus menundukkan kepalanya. Ketika ditanya, bagaimana perasaan atau kesan ibu tentang anaknya selama ini, dengan berurai air mata, ibu itu berkata, "Dia anak yang baik. Saya ingin dia berubah dan menjadi anak yang baik kembali." Saudara-saudari, demikianlah sikap Allah terhadap kita manusia yang berdosa. Allah tetap mencintai kita dan tetap berharap agar kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar.
Saudara terkasih, tokoh Yesus Kristus tetap menjadi tokoh pendamai sampai saat ini, meski damai itu belum terpenuhi sampai sekarang. Mungkin saudara berkata, bagaimana Yesus membawa damai di dunia ini di tengah ancaman peperangan dengan senjata pemusnah massal atau ancaman terorisme global? Bagaimana Yesus membawa damai di tengah bangsa kita yang syarat dengan konflik yang bernuansa sara? Atau bagaimana Yesus membawa damai di tengah keluarga saya yang tidak harmonis, penuh dengan pertengkaran dan perselisihan? Bagaimana Yesus bisa membawa damai dalam kehidupan perkawinan saya yang terancam perceraian karena perselisihan atau karena penyelewengan? Saudara, Yesus tetap membawa damai ke dalam hati saudara pada hari raya Natal ini. Ucapannya, kata-katanya, teladan cinta kasihnya, pengampunannya, sampai pada pemberian dirinya di salib tetap aktual dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita mau berbuat baik untuk diri kita, untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Karena itu pesan Natal untuk Anda pada saat ini adalah pesan damai dari Allah buat kita. Hentikanlah segala perselisihan dan pertengkaran di dalam keluarga Anda jika itu ada. Karena pada hari raya Natal ini Yesus mau masuk dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, untuk membawa damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa sendiri. Untuk membawa berkat bagi hidup saudara. Begitu juga kalau Anda belum berdamai dengan sesama, berdamailah. Pesan saya berikutnya, kalau Anda selama ini cuma sesekali saja ke gereja selama setahun, jadikanlah momen ini sebagai momen berahmat untuk kembali setia kepada Tuhan dalam penghayatan iman yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah puisi yang indah dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisu. Saat kulihat sang bayi terbungkus kain lampin, dan saat kudengar tangis bayi yang lemah, aku tahu sekarang Tuhanku menjadi saudaraku yang tercinta. Betapa aku mencintaimu, oh Maria. Kau membuat bunga ilahi mekar di antara kita. Selamat Hari Raya Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.